Sholat itu tetap penting, tetapi sholatlah dengan rasa cinta gitu loh. Sholatlah bahwa kamu itu rindu untuk dekat dengannya, kangen. Bukan sholat karena Nah, ngomong-ngomong seputar tadi, cinta ya Mas Bimo. Banyak orang yang mengira itu harus sempurna dulu nih, baru pantas dicintai dan diberi kekayaan, kelimpahan rezeki. Itu mindset yang salah ya Mas Bimo ya? Ya, itu salah satu hasil dari mindset didikan di masa kecil. Jadi anak tuh harus berprestasi dulu baru dicintai, manut dulu baru dipuji gitu loh. Jadi ini membuat orang akhirnya apa? Untuk mendapatkan cinta itu ada syarat. Gitu loh. Sama, itu membentuk rasa juga untuk mendapatkan rezeki itu ada syarat gitu loh. Untuk mendapatkan kelimpahan itu ada syarat gitu loh. Padahal kelimpahan itu diciptakan atau SK-nya seperti di buku Ripen ini, SK kehidupan itu sudah manusia berkelimpahan. Jadi nggak perlu syarat kelimpahan itu. Hanya saja orang-orang membatasi diri berkelimpahan, menciptakan batasan kelimpahan sehingga tidak berkelimpahan. Gitu. Jadi kalau misalkan edukasi di masa kecil tadi ya, harus sempurna dulu, harus ini dulu, harus itu dulu supaya layak dicintai, ya itu dampaknya juga sampai ke rezeki. Berarti saya harus begini dulu supaya rezeki berlimpah, harus begini. Enggak. Teman-teman kembali ke setelan pabriknya, kembali ke diri fitrahnya yang berkelimpahan, maka otomatis kehidupan berkelimpahan. Gitu. Yang membuat orang tidak berkelimpahan itu bukan dia yang nggak bisa memenuhi syarat, bukan. Tapi mereka keluar dari rel kelimpahan itu sendiri, gitu. Kayak gitu kan, sejatinya manusia diciptakan itu untuk berkelimpahan. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk kekurangan atau diciptakan untuk jadi miskin, itu nggak ada. Gitu. Nah gimana Mas Bimo cara menyelaraskan energi kelimpahan dengan energi cinta dalam praktek-praktek spiritual harian, misalnya mungkin sholat, ibadah, atau yang lainnya. Apakah kita itu beribadah harus memancarkan rasa cinta ataukah bisa hanya sekedar formalitas biasa doang? Yang penting doanya gitu. Betul. Ya, ibadah pun juga sama. Kemarin kan juga sempat ada tamu di sini juga. Itu yang dalam tanda kutip memperdebatkan soal ritual gitu loh. Gimana kalau orang Muslim itu sholat itu wajib? Iya. Karena itu pertanyaannya kadang kalau orang udah spiritual kok nggak sholat ya, atau sholatnya kok nggak rutin atau apa? Bukan soal itu. Sholat itu tetap penting, tetapi sholatlah dengan rasa cinta gitu loh. Sholatlah bahwa kamu itu rindu untuk dekat dengannya, kangen. Bukan sholat karena takut rezekinya nggak lancar, kalau nggak sholat nanti takut kena azab, takut ini, takut itu. Nah, ketika Anda sholat, kalau bawa rasa takut, semesta membaca rasa loh. Doa yang sebenarnya adalah rasa, maka itu menjadi bukti bahwa orang sudah rutin ibadah, rutin ritual, kok belum kaya-kaya, kok hidupnya nggak bahagia, karena dia berangkat dari rasa kekurangan. Gitu. Ketika praktek soal ibadah, pastikan karena rindu gitu loh. Karena rindu untuk dekat, untuk melekat, untuk berkomunikasi. Nah, itu yang bagus. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai ketika ibadah, ritual, rasanya masih rasa kekurangan. Gitu. Apalagi beribadah, misalkan saya mau beribadah rutin sholat supaya saya dapat rezeki banyak. Yang mancar rasa apa? Kekurangan. Saya sekarang sedang kekurangan, sehingga saya harus rutin sholat untuk apa? Dapat rezeki. Kayak gitu. Nah, ketika sholat, coba deh teman-teman karena rindu, karena pengen dekat dengannya. Supaya apa? Rezeki itu efek samping yang pasti. Kayak gitu loh. Jadi bukan karena dari rasa kekurangannya gitu. Nah kadang kan kita beribadah itu waktu misalnya kita mengalami kejadian buruk Mas Bimo, terus kita beribadah sampai kadang di ibadah itu pun kita nangis sendiri gitu, karena entah sakit hati, entah karena kita berada dalam masalah, entah karena kelilit hutang atau apa. Itu berarti kita sedang memancarkan kekurangan atau kita sedang mengekspresikan diri nih ke Tuhan. Ya, jadi jebakan dari mengekspresikan diri ya, karena rata-rata kan kalau jadi gini, intinya semesta itu membaca rasa. Nah, kalau nangisnya itu secukupnya, plong, habis itu dominan syukur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap ibadah selalu
bahasanya mengekspresikan rasa. Padahal rasanya rasa kekurangan gitu loh. Daripada ya Allah Tuhan, kenapa rezekiku seret gitu ya. Lebih baik bersyukur, terima kasih hari ini masih bisa makan. Terima kasih ada beras yang bisa saya konsumsi. Terima kasih anak, istri atau suami sehat. Terima kasih saya sehat. Terima kasih saya punya pekerjaan. Lebih baik mengekspresikan hal seperti itu. Karena barang siapa mensyukuri nikmat akan ditambahkan. Kalau mengingkari nikmat, maka dapat asap yang pedih. Nah, sama, doa itu jangan sampai terjebak di ritual, tapi rasa apa yang Anda pancarkan ketika doa. Dan doa itu tidak hanya sebatas di ritualnya. Contoh nih, doa kusuk selama berapa? 5-10 menit. Tapi setelah itu, sepanjang hari cemas, khawatir, takut, ngeluh. Ya doa yang 10 menit ini tadi kalah dengan frekuensi ini yang dominan gitu. Karena semesta membaca frekuensi kita atau vibrasi kita itu yang dominan sepanjang hari itu apa. Kayak gitu. Oke, jadi jangan terjebak di mengekspresikannya ya Mas. Kadang-kadang kita mengekspresikan yang rasa kekurangan ya. Kalau mengekspresikan kelimpahan enggak apa-apa. Oke. Tapi tidak mengekspresikan rasa kekurangan ini tapi bukan berarti itu menahan emosi ya Mas, menahan. Oke. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan dari Kak WKWKGJ, Mas melepaskan kemelekatan bagaimana Mas? Nah ini biasanya kemelekatan ini kan sering kita bahas ya Mas Bimo, apakah itu sangat mempengaruhi kelimpahan Mas? Ya, kemelekatan itu kan di dalam vibrasi itu kan masuknya di dalam ngoyo, di dalam keinginan. Termasuk orang yang terlalu bekerja keras itu karena kemelekatan. Gitu. Nah supaya kemelekatannya nggak ada, atau mengurangi atau membereskan kemelekatan, yang diperlukan adalah latihan untuk merasa sudah punya. Oke, gitu. Jadi merasa sudah punya. Merasa sudah punya. Kayak teman-teman misalkan praktek loa gitu ya, atau apapun teknik sejenis loa gitu ya. Yang diajarkan apa? Bersyukurlah seolah-olah kamu sudah punya. Gitu loh. Kayak gitu. Sama ketika misalkan waktu misalkan Mei pengen punya motor apa gitu, merek A gitu ya. Pas belum punya, ini kan pengen banget. Betul. Nah, pengen banget ini kan kemelekatan. Setelah punya, masih pengen enggak? Enggak lah. Enggak. Nah, ketika merasa sudah punya, itu kemelekatannya hilang dengan sendirinya. Betul. Nah, pikiran bawah sadar itu tidak ngerti seolah-olah dengan sebenarnya. Ya, biasanya saya minta teman-teman untuk membayangkan ngiris jeruk nipis gitu ya, dituang ke. Padahal hanya membayangkan, tapi air liur itu keluar beneran. Karena pikiran bawah sadar tidak ngerti seolah-olah. Maka ketika kita duduk meditasi, merasa sudah punya, kemelekatan itu hilang. Dulu saya naik motor itu merasa naik mobil gitu. Saya tidur di lantai bawah, saya merasa tidur di lantai 2 gitu loh. Gitu. Jadi merasa dulu. Nah, kalau sudah merasa sudah punya, masih ada kemelekatan nggak? Nggak ada. Jadi kalau teman-teman muncul rasa kemelekatan, masuklah ke dalam proses meditasi, merasalah seolah-olah sudah berada di sana. Itu. Oke, meskipun itu kemelekatannya pada pasangan ya Mas Bimo? Sama juga. Oh sama juga. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Susilawati, Mas suami saya susah banget disuruh sholat, apa itu berpengaruh sama rezeki kami yang begini-begini aja Mas? Ya sebenarnya tadi ya, jangan terjebak di ritual. Itu sholat itu wajib, karena ini sangat sensitif. Nanti kalau teman-teman menangkapnya ini nggak tepat, sama Mas Bimo boleh kok nggak sholat gitu loh. Gitu ya. Artinya gini, teman-teman punya kesadaran bahwa kelimpahan itu sebenarnya sudah tidak ada syarat. Manusia diciptakan untuk berkelimpahan. Teman-teman kalau nggak percaya nanti cek di buku Ripen, saya juga mengutip juga bahwa manusia itu diciptakan berkelimpahan. Atau mungkin saya kutipkan sedikit ya. Nah, di sini dituliskan yang di Quran ya, dan sesungguhnya kami telah menghormati anak-anak Adam manusia, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di sini nggak ada syarat. Artinya kelimpahan diberikan tanpa syarat. Gitu loh. Oke. Ya. Artinya, kalau jangan sampai punya mindset, nah kalau kesadarannya gini, kalau nggak sholat rezekinya seret, kalau sholat rezekinya
oke, ya sebenarnya enak sih. Ya tinggal sholat terus aja, tinggal sering sholat aja gitu loh. Tapi ada nggak yang sudah rajin sholat tapi rezekinya masih seret? Bukan berarti nggak boleh sholat ya, tapi sholat mah dengan benar gitu loh. Karena ini sensitif sekali. Tadi ya rasanya ya Mas Bima, Rasanya jangan ketika cuma sholat itu formalitas. rasanya dan rasa sepanjang hari gitu loh. Jangan cuma pas sholat toh. Habis sholat gibah, habis sholat jelek-jelekin orang, habis sholat ngeluh, habis sholat cemas, khawatir, takut. Ya mana yang menang energinya? Kalau dominannya yang kekurangan, ya kehidupannya masih gitu-gitu aja. Gitu. Oke, nah ini satu lagi membacakan pertanyaan dari teman kita di TikTok, habis itu nanti lanjut bahas poin utamanya. Ada dari Kak Kem Store, Mas Bimo, bagaimana caranya agar kita bisa selalu berada di rel kelimpahan dan tidak melenceng-melenceng lagi? Oke, yang pertama, hiduplah berkesadaran. Teman-teman perlu punya informasi dulu ya. Rel yang tepat itu seperti apa gitu loh. Rasa kelimpahan itu yang seperti apa. Contohnya dengan syukur ya, dengan tenang, damai atau penuh cinta. Itu kan rasa-rasa kelimpahan. Nah, teman-teman setelah tahu informasinya, teman-teman punya kesadaran bahwa saya itu perlu terus-menerus berada di situ. Karena kalau tanpa adanya kesadaran ini, biasanya tahu-tahu sudah malam, ya, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah tua, kok hidup gini-gini aja. Itu adalah hidup yang tidak berkesadaran. Nah, ini perlu latihan. Teman-teman tahu caranya toh, nggak cukup. Ilmu kehidupan tuh harus praktek. Kalau cuma tahu caranya, cara memancarkan kelimpahan syukur, habis itu nggak praktek, ya nggak akan berada di rasa kelimpahan. Gitu. Nah, setelah punya kesadaran itu, kalau ada hal-hal yang membuat Anda turun ke frekuensi kekurangan, segera balik ke kelimpahan lagi. Misal ada kebencian, ada amarah, ada cemas, takut, khawatir. Ini yang dirilis, ini yang segera dikondisikan, energinya diubah ke energi kelimpahan. Jangan berlama-lama, karena ya orang marah itu bahayanya tidak sadar sedang marah. Oke. Orang sedih bahayanya tidak sadar sedang sedih, bisa berlarut-larut, bisa kelamaan. Itu. Maka berkesadaran ini salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Itu. Oke, nah kita akan kembali lagi ke topik cinta dan uang juga. Nah Mas Bimo, tadi sempat bahas cinta yang dari dalam yang tanpa syarat ya. Nah itu apa sih bedanya antara mencintai diri sendiri yang dari dalam dan menjadi egois? Kadang kan kita ya udah cinta diri sendiri terus bodoh-bodoh amat gitu sama orang lain. Yang penting aku melindungi diriku nih karena sebagian bentuk mencintai diri gitu. Ya, cinta itu salah satunya adalah identik dengan yang namanya penerimaan. Itu. Jadi mencintai diri ya menerima diri apa adanya. Gitu. Ini nggak egois karena ketika ada orang lain pun dia juga bisa nerima orang lain apa adanya, nerima kondisi. Karena ketika orang tidak berada di dalam penerimaan, maka di situ sudah tidak ada lagi cinta gitu loh. Awal terjadi permasalahan itu karena apa? Nggak bisa nerima kenyataan. Nah, kalau orang egois itu kadang nggak bisa nerima kenyataan di luar, sehingga dia mementingkan diri sendiri. Nah, kalau cinta yang dari dalam, ada sesuatu hal yang di luar yang membuat tidak nyaman, diterima. Ya sudahlah, nggak apa-apa, memang kondisinya harus begini gitu loh. Itu nggak egois gitu loh. Tetapi juga milah-milah. Misalkan nih, ada orang marah-marah. Nah, kalau orang egois itu biasanya marahnya harus lebih tinggi, harus menang. Gitu loh. Nah, kalau orang mencintai diri, saya tidak mengizinkan diri saya juga jatuh dalam kemarahan yang berlarut-larut. Saya harus segera membereskan diri saya supaya diri saya dipenuhi cinta. Gitu loh. Nah, ini namanya mencintai diri, bukan egois. Kalau egois itu harus selalu menang bahkan gitu. Kayak gitu. Oke, nah apakah kita bisa mencintai orang lain secara tulus, Mas? Kalau kita sendiri belum bisa mencintai diri sendiri nih? Kesulitan sih. Ibaratnya gini, kalau aku nggak punya apel, aku bisa kasih kamu apel nggak? Secara teori gitu. Nah, sama, kalau aku nggak punya cinta, bisa nggak memberikan cinta? Enggak. Nah, yang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam hubungan, itu rata-rata orang berharap dicintai oleh orang yang kekurangan cinta itu. Betul. Berharap dibahagiakan oleh orang yang sedang tidak bahagia. Akhirnya apa? Ya sama-sama nunggu. Kamu tidak pernah perhatian, lah kamu juga. Kamu tidak peka, ya sama aja. Kamu juga tidak peka gitu. Nah, tapi kalau dimulai dari kesadaran, contoh nih, ada yang sharing ke saya, suaminya begini-begini gitu ya.
Suami seperti itu dia korban masa lalu kok. Dia karena kurangnya cinta di masa lalu kok. Kalau suami penuh dengan cinta, dia bahagia. Dia tidak akan melukai siapapun termasuk pasangannya sendiri. Kalau orang bahagia ngapain menyakiti yang lain? Ya kan? Betul. Kalau orang penuh cinta ngapain nyakitin yang lain? Itu. Nah, ketika ada kesadaran itu, maka berdua itu ketika punya kesadaran yang sama, saling mengingatkan. Gitu loh. Saya pernah waktu itu nantang salah satu orang yang sangat mengeluhkan pasangannya sekali, bahkan pasangannya juga cenderung ada KDRT dikit lah gitu ya. Saya bilang gini, daripada kamu terus membencinya, sesekali bilanglah begini, aku memaklumi kamu, kamu seperti ini karena kamu korban di masa lalu. Dan aku sangat mencintai kamu, aku terus mendoakan kamu supaya kamu bisa sembuh. Kamu begini karena ada luka di masa lalu. Karena ada kurangnya cinta di masa lalu. Kalau itu bisa kesentuh dari momen itu, dia bisa menjadi titik balik. Itu bisa menjadi titik balik. Karena dia pun menyadari, iya, karena segala-galanya orang atau sekeras-kerasnya orang terhadap pasangan, dia ada titik jenuh kok. Dia ada titik sadar kok. Aku tuh tidak mau begini, tapi dia tidak kuasa. Karena ada apa? Program-program di masa lalu, trauma masa lalu, luka di masa lalu. Dia juga jiwa yang tersesat yang butuh sembuh gitu. Daripada dibenci, mending apa? Yuk, saling bergandengan tangan untuk menyembuhkan luka masing-masing. Saling mengingatkan untuk saling mencinta. Kayak gitu. Nah, ketika hubungan keluarga ini harmonis, gitu ya, penuh dengan cinta, cek rezekinya gitu loh. Karena pasangan ini adalah wadah rezeki. Rumah itu juga wadah rezeki. Kalau rumah hawanya panas gitu ya, sering cekcok dan lain sebagainya, biasanya rezekinya cenderungnya sedikit. Atau kalau gitu. dapat, cenderungnya cepat habis. Gitu, entah ada yang apes, entah ada yang rusak, entah ada yang sakit. Jadi uang itu tidak betah berada di situ gitu. Nah, coba deh teman-teman yang sudah berkeluarga juga sama. Ketika Anda punya cinta yang dari dalam, yang memancar, cek rezeki Anda. Gitu. Oh gitu ya, jadi kalau pasangannya misalnya ada perilaku yang mungkin itu negatif, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Mas, harus Nggak dirangkul bisa. gitu ya? Iya, dipeluk gitu, dipeluk dengan cinta. Atau yang sekarang lagi ndak akur dengan pasangan lah gitu. Kemarin saya juga nonton video yang bagus sekali bagaimana seorang ibu mengajari, membangun habit nggak nyampe 1 bulan. Jadi ketika ayahnya pulang, itu disambut dengan pelukan. Awalnya anaknya itu masih asik bermain, tapi ngelihat kok ayah pulang dipeluk gitu. Hari kedua, hari ketiga, satu anaknya mulai ikut, karena itu 2 anak. Hari keempat gitu, mulai dua-duanya ikut meluk gitu. Hari berikutnya, si ibu ini baru mau berdiri, anaknya sudah lari menyambut ayahnya gitu. Nah, ini membangun kebiasaan sama. Kalau teman-teman yang coba yang berpasangan bangun kebiasaan, misalkan bangun tidur pelukan, gitu. Mau tidur pelukan, ini sederhana. Tapi coba jadikan kebiasaan. Nanti cek energinya, cek vibrasinya, cek rezekinya juga gitu. Kayak gitu. Jadi energi di rumah yang diciptakan oleh rasa penghuninya sangat menentukan rezeki gitu. Nah, ketika energinya tidak bagus, debat, benci, ego, saling siapa yang menang gitu, tidak ada yang mau kalah, ya sudah. Itu energinya menjadi energi di frekuensi kekurangan. Nah, pancaran-pancaran ini mempengaruhi